Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kami mohonkan bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat membagikan info-info terbaru, dan juga kami berharap apa yang kami sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk mengawali pembahasan kita pada kali ini, mari seperti biasa, mari kita awali dengan bersama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Info ASN, pada kesempatan ini kami akan mencoba berbagi info kisi-kisi soal SKB CPNS atau P3K Formasi Pengantar Kerja Ahli Pertama. Sahabat Info ASN, setelah menyelesaikan tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD, peserta yang dinyatakan lulus SKD akan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahapan SKB atau seleksi kompetensi bidang. Pada pasal 42 dalam Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil disebutkan bahwa 1. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. 2. Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi kisi-kisi soal SKB yang telah disadur dari Surat Menpan RB nomor B/M750-M.01.00/2020 dan disesuaikan dengan peraturan Menpan terbaru terkait jabatan fungsional. Kisi-kisi soal SKB CPNS Formasi Pengantar Kerja. Jabatan fungsional pengantar kerja diatur dalam Permen RB nomor 5 tahun 2014. Sebelum mengikuti seleksi kompetensi bidang, peserta harus telah memenuhi materi-materi dasar yang diatur dalam peraturan perundangan terkait jabatan pengantar kerja yang dilamar. Di antaranya, yang pertama, pengertian yang berhubungan dengan jabatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pemahaman kebijakan ASN atau manajemen ASN. Kemudian poin yang ketiga, pemahaman tentang aparatur sipil negara, jenjang jabatan fungsional. 5. Unsur-unsur jabatan. 6. Tugas pokok jabatan. 7. Uraian tugas kegiatan. 8. Penetapan dan perhitungan angka kredit. 9. Pembinaan jabatan fungsional. Dan 10. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 5 tahun 2014 tentang jabatan penghantar atau jabatan fungsional penghantar kerja, bahwa yang dimaksud dengan 1. Penghantar kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja. Kemudian yang kedua, hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh penghantar kerja sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional penghantar kerja. Jabatan fungsional penghantar kerja termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan dan merupakan jabatan karir PNS. Selain penguasaan materi tersebut di atas, materi pokok kisi-kisi soal SKB CPNS Formasi Penghantar Kerja terdiri dari: pertama,
kemampuan umum. Kemampuan umum ini terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah pengertian penghantar kerja. Kemudian poin kedua, tugas pokok penghantar kerja. Poin ketiga, pengangkatan pengangkatan pengantar kerja. Kemudian yang kedua adalah kemampuan khusus, di mana kemampuan khusus ini juga terdiri dari 3 poin. Dan poin yang pertama adalah 1. Istilah dan pengertian bidang ketenaga kerjaan. Poin kedua, tenaga kerja, pemberi kerja, organisasi pekerja, TKI, PHK, pengangguran, dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga, kegiatan-kegiatan bidang ketenaga kerjaan mulai rekrutmen sampai penempatan pegawai. SKB merupakan tahap yang sangat menentukan untuk seseorang bisa mencapai CPNS atau tidaknya. Dan bobot penilaian SKB terhadap peserta CPNS bisa mencapai 60%, yang kemudian akan diimbangi dengan hasil SKD sebesar 40%. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang kisi-kisi soal untuk pengantar kerja, dan berikut ini kami juga akan menampilkan soal-soal untuk pengantar kerja kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Hasan Sadili adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Pilihan jawaban untuk pernyataan di atas adalah benar atau salah. Dan jawaban yang tepat untuk soal di atas ini atau pernyataan di atas adalah salah. Soal yang berikutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar kurikulum pendidikan yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kesinambungan. Dan pernyataan tersebut di atas ini pilihan jawabannya yang pertama benar atau salah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A atau poin B, yaitu salah. Soal yang berikutnya. Bersifat psikologis merupakan salah satu kriteria pengembangan bahan ajar yang harus diperhatikan oleh para pengembang kurikulum. Pernyataan ini benar atau salah? Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pernyataannya benar. Soal yang selanjutnya. Salah satu fungsi kurikulum bagi pengujian adalah sebagai alat evaluasi karena berfungsi bagi guru dalam menyusun tujuan mata pelajaran. Pernyataan tersebut ini benar atau salah? Dan jawaban yang tepat adalah benar. Soal yang berikutnya. Pihak sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama, sebab prinsipnya sarana prasarana dan media pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan pernyataan tersebut ini benar atau salah? Dan jawaban yang tepat untuk soal ini bahwa pernyataan tersebut di bawah ini adalah benar. Soal yang berikutnya. Hasan Langgulung mengidentifikasi komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, media, dan juga evaluasi. Pernyataan tersebut benar atau salah? Dan jawaban yang tepat adalah pernyataan tersebut adalah salah. Soal yang selanjutnya. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang mana dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dan pernyataan tersebut ini benar atau salah?
Dan jawaban yang tepat untuk soal atau pernyataan ini adalah benar. Soal yang selanjutnya. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada murid. Dan pernyataan tersebut ini adalah benar atau salah. Dan jawaban yang tepat untuk pernyataan ini adalah benar. Soal yang selanjutnya. Bentuk kurikulum inti atau core kurikulum adalah batas-batas antara semua mata pelajaran sudah tidak kelihatan lagi. Semua mata pelajaran sudah dirumuskan bentuk masalah atau unit. Jadi, semua mata pelajaran telah terpadu sebagai satu kesatuan yang bulat. Pernyataan tersebut ini benar atau salah? Dan jawabannya adalah salah. Soal yang selanjutnya. Salah satu kegunaan dari organisasi kurikulum adalah mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian, baik pendidikan ataupun mata pelajaran yang diajarkan dan juga pembuat kebijakan. Pernyataan tersebut ini benar atau salah? Dan jawaban yang tepat untuk pernyataan ini ditunjukkan pada poin A, yaitu benar. Demikianlah apa yang kami sajikan ini, dan semoga ini berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, keriduan, keberkahan pada setiap usaha kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.